Al-Quran itu adalah suatu kebenaran. Al-Quran itu mukjizat sepanjang masa. Dan sungguh, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril. Ke dalam hatimu, Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Rahmat Allah tentang kebenaran Al-Quran juga diberikan pada umat Muhammad. Dengan bahasa Arab yang jelas. Penyair, ahli bahasa Arab, mengakui kesempurnaan Al-Quran. Membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah. Dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Disebut dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Dan seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebagian dari golongan bukan Arab. Lalu dia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak juga akan beriman kepadanya. Dengan rahmat Allah, Al-Quran telah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia. Al-Quran dimudahkan Allah untuk dipelajari. Jangan merasa paling benar. Ingat, hanya Allah yang mengetahui maksud sebenarnya dari isi Al-Quran. Demikianlah, kami masukkan sifat dusta dan ingkar ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Mereka tidak akan beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih. Maka datang azab kepada mereka secara mendadak ketika mereka tidak menyadarinya. Mari bersegera meminta ampunan Allah, jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Lalu mereka berkata, apakah kami diberi penangguhan waktu? Bukankah mereka yang meminta agar azab kami dipercepat? Maka bagaimana pendapatmu jika kepada mereka kami berikan kenikmatan hidup beberapa tahun? Berhati-hatilah dengan kenikmatan yang diberikan Allah di dunia. Kenikmatan di dunia sangat menipu dan dapat melupakan adanya akhirat. Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Niscaya tidak berguna bagi mereka kenikmatan yang mereka rasakan. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri kecuali setelah ada orang-orang yang memberi peringatan kepadanya. Merupakan ketetapan Allah bahwa azab itu akan turun jika peringatan yang disampaikan itu diabaikan. Untuk menjadi peringatan. Dan kami tidak berlaku zalim. Dan Al-Quran itu tidaklah dibawa turun oleh setan-setan. Setan dapat dalam bentuk jin dan manusia yang membisikkan sesuatu untuk mengabaikan Al-Quran. Dan tidaklah pantas bagi mereka, setan-setan itu menyampaikan Al-Quran, dan mereka pun tidak akan sanggup. Setan tidak mampu menyampaikan kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya, untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Maka janganlah kamu menyeru, menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Mari mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Mungkin ayat ini yang dipergunakan dasar berdoa ketika sujud, wallahu a'lam. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mari kita fahami, mengerti arti bacaan-bacaan ketika sholat, semoga Allah selalu merahmati kita. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan, turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Hati-hati dengan para penyair, buzzer setan, yang menyampaikan berita kesesatan. Al-Quranlah yang dapat membedakan salah dan benar, atau disebut Furqan. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah? Mereka ada di mana-mana saja, termasuk melalui fasilitas online. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kecuali orang-orang, penyair-penyair, yang beriman, dan berbuat kebajikan, dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzalimi. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Mari kita ikuti, dengarkan penyair, dai yang beriman, beramal soleh, yang sampaikan kebenaran Al-Quran. Mereka akan mendapat kemenangan setelah dizalimi. Ingat menang kalah itu dipergantikan.
Subhanallah walhamdulillah.